Oke. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam Pak Ibnu. Bagaimana kabarnya? Selamat malam juga, Pak. Alhamdulillah, sehat. Bapak bagaimana sekarang? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik juga Pak. Jadi, meskipun cuacanya akhir-akhir ini kita tak menentu, ya Pak ya. Contohnya Ya. kayak kemarin hujan selama 1 hari, sampai apa ya, badan kita tuh terasa apa ya, dingin banget sampai kita tembus ke tulang ya Pak ya, seperti itu. Ya, apakah Pak Ibnu juga merasakan seperti itu? Wah, jelas, Pak. Ini adem dingin. Jutaan malam ini masih gerimis-gerimis ini, Pak. Di sini. Iya, Pak. Jadi seperti itu ya. Eh, Iya, jadi Pak. sepertinya Pak Ibnu ada yang mau dibicarakan dengan saya. Iya, Pak. Saya itu punya unek-unek, Pak. Ah, bisa kan Bapak meluangkan waktu? Tentunya bisa, Pak. Saya banyak waktu saya senggang malam ini. Jadi Iya, saya persilahkan Pak Ibnu. baik, Pak. Jadi seperti ini, Pak. Saya itu memiliki sedikit masalah. Gundah di kelas itu, Pak. Tapi bisa kan Bapak meluangkan waktu? Permasalahan yang seperti apa ya, Pak? Bisakah Bapak jelaskan? Iya, Pak. Begini loh, Pak. Masalahnya itu. Saya kan ngajar nih di kelas, di pembelajaran. Nah, ternyata banyak nih Pak siswa saya yang kurang antusias dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu, Pak. Nah, dari percakapan nih yang akan kita lakukan selama beberapa menit ke depan, kira-kira nih percakapan kita nanti apa yang ingin Bapak capai dari percakapan kita malam ini? Begini, Pak. Jadi percakapan kali ini itu saya bisa membantu murid saya, Pak. Minimal belajar lebih aktif saat pembelajaran berlangsung sehingga nantinya itu anak-anak bisa menyerap materi yang saya sampaikan dan pembelajaran bisa menjadi menyenangkan loh, Pak. Oh, seperti itu, Pak. Baik, Pak Ibnu. Ya. Nah, jadi saya ingin tahu dulu kejadian yang sebenarnya itu seperti apa? Eh, apa namanya? Bisakah Bapak menceritakannya? Iya, Pak. Jadi seperti ini, Pak. Pada saat menjelang materi nih, saya materi matematika, saya ajarkan di dalam kelas. Nah, semula itu lancar, Pak. Saya ngajar lancar. Hanya saat melihat murid-murid saya itu, ternyata murid-murid itu asik dengan sendirinya, mereka tidak aktif dalam pembelajaran, malah ribut. Kesannya itu, Pak ya, saya ngajar dicuekin, padahal saya benar-benar ngajar, Pak, seperti itu. Oh, jadi Pak Ibnu sudah menerapkan pembelajaran dengan serius ya, Pak ya. Tapi kesannya siswa malah mencueki Bapak seperti itu. Nah, lalu Iya, Pak. selama ini apakah Bapak sudah pernah mengambil sebuah tindakan? Selama ini saya itu tindakan yang saya lakukan ini kata menasehati, Pak. Menasehati tentang semangat belajar, pentingnya belajar dengan sungguh-sungguh. Namun ya tahu sendiri Pak, anak sekarang siswa itu ya tetap saja mengulangi seperti itu setiap pembelajaran-pembelajaran saya, dan itu pun juga terjadi pada guru-guru yang lain. Saya kira itu saya sendiri Pak yang seperti itu. Ternyata ketika saya tanya dengan guru-guru yang lain juga sama halnya. Oh, begitu. Jadi Bapak Ibnu sebenarnya sudah ya mengambil tindakan pada anak tersebut, akan tetapi anak tersebut tetap melakukan hal yang sama seperti itu ya Pak Ibnu? Betul Pak. Jadi kira-kira nih nilai 1 sampai 10 gitu.
Nah, saat ini ada di level berapa untuk murid Bapak? 5 ya Pak, kayaknya 5 itu Pak. Jadi menurut Pak Ibnu itu 5 untuk saat ini seperti itu ya Pak Ibnu. Nah, lalu targetnya berapa setelah kita melakukan diskusi malam ini? Udah lah Pak, minimal KKM lah Pak, 7 itu udah lebih dari cukup itu Pak. Oh, seperti itu ya Pak Ibnu. Nah, jadi kira-kira apa yang Bapak lakukan kepada anak tersebut? Yang akan gitu, yang akan Bapak lakukan kepada anak tersebut seperti apa? Supaya Pak Ibnu terkesan tidak dicuekin, terus anak-anak antusias dalam pembelajaran Pak Ibnu seperti itu. Gimana Pak? Yang saya lakukan kepada anak tersebut ya melakukan pembelajaran Pak yang berpusat kepada anak, dan pembelajaran yang menyenangkan Pak. Nah, bagus sekali itu Pak. Mungkin dari pembelajaran yang Bapak terapkan berpusat pada siswa, terus pembelajaran yang menyenangkan, seperti itu ya Pak ya. Nah, itu sebenarnya sudah bagus sekali rencana yang akan diterapkan seperti Bapak. Nah, lalu pembelajaran yang seperti apa sih Pak yang berpusat pada siswa dan membuat siswa itu merasa senang? Ini Pak, saya punya angan-angan yang saya lakukan itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Pembelajaran berdiferensiasi. Iya Pak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu dalam bentuk konten, proses, dan produk Pak. Lalu apa langkah yang akan Bapak Ibnu lakukan nih dalam pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk? Untuk langkah-langkah yang saya lakukan ya yang pertama pasti Pak saya survei dulu untuk mengetahui kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar muridnya Pak. Oh, jadi seperti itu ya, sangat bagus itu Pak Ibnu. Nah, dengan Pak Ibnu mengenali minat siswa, seperti itu, profil siswa, terus gaya belajar siswa gitu ya Pak. Eh, Bahkan itulah yang bagus, yang seperti itu. Lalu bagaimana tuh yang akan dilakukan selanjutnya? Yang Boleh Pak saya Ibnu lakukan, menceritakan pembelajaran diferensiasi prosesnya seperti apa? iya Pak, kalau yang saya laksanakan dalam pembelajaran berdiferensiasi ya prosesnya itu ya ada konten itu ya kayak seperti bahan yang diajarkan berupa gambar dan video. Nah, yang kedua bisa diproses Pak. Proses itu kan seperti pembelajaran yang dikelompokkan Pak, itu berdasarkan minat murid, kesiapan murid ataupun profilnya murid atau gaya belajarnya, atau bisa dari produknya Pak, produknya yaitu hasil-hasil yang diciptakan oleh murid Pak, seperti itu. Wow, ya Pak ya, ini tentunya sangat menarik ya Pak. Kalau boleh saya rangkum dari masalah tadi, Bapak akan melakukan yang akan Bapak lakukan ya tentunya itu pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu ya Pak ya. Ya Pak, Lalu disesuaikan dengan minat, bakat, seperti itu ya Pak ya. benar Pak, benar. Saya rasa itu siswa akan menjadi lebih aktif Pak dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi dari yang akan Bapak terapkan sesuai rencana tersebut, nah rancangannya yang Bapak Ibnu tuangkan itu rencananya itu kapan akan dilakukan oleh Pak Ibnu? Besok Pak, besok saya langsung terapkan saja Pak untuk membuat RPP-nya dulu yang berdiferensiasi. Nanti saya minta izin lah sama Pak Kepala Sekolah dan minta dukungan dari rekan-rekan Pak. Setelah itu akan melaksanakan sesuai rencana.
Nah, seperti itu Pak Ibnu. Lalu sebagai bentuk komitmen yang utama ya Pak ya, kapan sesegera mungkin dibuat rencana Pak Ibnu itu? Segera mungkin Pak, saya risih Pak kalau lihat anak-anak itu. Kalau enggak langsung saya tindak lanjut, nanti takutnya malah ke bawah yang lain itu Pak. Iya Pak, jadi akan segera mungkin dilakukan ya Pak ya, Ya karena Pak, akan menjadi sebuah kebiasaan seperti itu ya Pak Ibnu. ya. Hmm, jadi saya sangat tertarik dengan percakapan kita malam ini ya Pak Ibnu. Saya doakan agar masalah yang dihadapi Pak Ibnu itu segera teratasi dan mendapatkan solusinya. Amin Pak, amin. Doanya Pak dan dukungannya ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Jadi sudah atau cukup atau masih ada lagi Pak yang akan ditanyakan? Sepertinya sudah cukup Pak, sudah cukup jelas. Oke, sudah cukup. Jadi kita setelah berbincang-bincang beberapa menit tadi ya Pak ya, dari awal sampai akhir gitu. Nah, setelah kita berbincang-bincang dan diskusi, gitu, bagaimana sih perasaan Pak Ibnu? Alhamdulillah Pak, yang tadinya saya bingung, terus ini mau bagaimana, mau seperti apa. Setelah diskusi, plong Pak sedikit. Ada pencerahan dan senang juga bahagia ternyata ada solusi yang baik Pak Novian untuk anak-anak seperti itu. Oke, tentunya dari hasil percakapan tadi ya Pak Ibnu bisa memecahkan masalah sendiri ya Pak ya. Pak Ibnu dapat menemukan solusi sendiri seperti itu ya Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu, saya tunggu kabar baiknya seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan ke depan. Harapannya ada perubahan baik. Jadi saya tunggu kabar baiknya dari Pak Ibnu. Seperti itu Pak Ibnu. Baik, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama Pak bimbingannya. Ibnu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam Pak Ibnu. Iya, selamat malam Pak. Bagaimana kabarnya? Pak, kabar baik. Bagaimana dengan Pak Ibnu? Oh, alhamdulillah. Baik, saja ini Pak. Oh iya Pak, sepertinya Pak Hasan ada yang mau dibicarakan ya? Iya Pak. Jadi bisakah Pak Ibnu meluangkan waktu untuk saya berbincang-bincang tentang kegundahan yang selama ini saya rasakan? Seperti itu Pak Ibnu. Pak Hasan lagi gundah. Tentu saja bisa Pak. Bisa. Tentang apa ya Pak? Oke, terima kasih Pak Ibnu atas keluangan waktunya. Baik. Iya Pak. Kira-kira ada apa ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Pak, saya ada sedikit masalah nih. Barangkali Pak Ibnu bisa membantu saya. Bisa Pak, bisa. Bermasalahnya kira-kira apa ya Pak? Coba bisa dijelaskan Pak. Begini loh Pak Ibnu, saya ini ada sedikit masalah ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas saya nih loh ya Pak, gitu. Ya. Murid saya sering mengantuk, bahkan ada juga yang sampai tertidur di kelas itu Pak, seperti itu kasusnya. Oh, seperti itu ya Pak. Lah, kira-kira apa yang Bapak ingin capai dari percakapan hari ini nanti? Kira-kira ini Pak. Ya tentunya seperti ini Pak Ibnu. Dari percakapan malam ini, saya bisa membantu murid saya yang sering mengantuk pada saat pembelajaran berlangsung, sehingga nantinya murid ini bisa mengikuti pembelajaran yang sesuai dan bisa fokus dan bisa maksimal dalam proses pembelajaran berlangsung seperti itu Pak Ibnu. Bapak,
Jadi saya ingin tahu dulu nih kejadian yang sebenarnya seperti apa. Coba tolong bisa diceritakan, Pak. Ya, jadi kejadiannya seperti ini Pak Ibnu. Nah, pada saat Hmm, menjelang materi di dalam kelas, saya melihat tuh ya. siswa lebih semangat, senang, ceria, dan fokus dalam pembelajaran. Namun, ketika di tengah pembelajaran, saya lihat ada beberapa anak yang mengantuk, bahkan sampai ada yang menguap suaranya keras sekali. Nah, itu justru mengganggu dalam proses pembelajaran, Pak. Nah, itulah yang saya rasakan selama ini, Pak Ibnu. Nah, memang selama ini apakah Bapak sudah pernah mengambil tindakan mungkin? Eh, Kebetulan selama ini tindakan ke anak belum, Pak. Namun ketika saya keluar dari kelas, ketika saya berada di kantor, saya sering berbincang-bincang, bahkan berdiskusi dengan guru mata pelajaran lain. Ternyata yang dialami guru-guru lain pun sama saja. Nah, jadi siswa tersebut sering mengantuk bahkan tertidur ketika jam pembelajaran. Oh, begitu. Berarti Bapak itu sudah bertanya dengan guru yang lain. Ternyata ya sama ya Pak, anak-anak ngantuk ya Pak. Iya, Pak Ibnu, seperti itu. Kira-kira ini Pak, jadi kedepannya ini indikator baik apa ya Pak yang Bapak ingin munculkan dalam pembelajaran? Nah, jadi saya memiliki indikator baik nih, Pak. Indikator baik yang harus dicapai gitu dalam proses pembelajaran, yaitu belajar dengan fokus, dapat memahami materi, dan tidak tidur ketika jam pembelajaran. Itu, Pak, indikator baik yang menurut saya diterapkan dalam proses pembelajaran. Oh, jadi seperti itu Pak. Nah, terus kira-kira nih, apa yang Bapak ingin lakukan? Tentunya yang saya ingin lakukan kepada anak tersebut adalah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, Pak Ibnu, seperti itu. Keyakinan kelas ya Pak. Selain keyakinan kelas nih, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bapak? Nah, selain keyakinan kelas, jika belum berhasil, rencana lain yang akan saya lakukan adalah melakukan segitiga restitusi, Pak. Oh, bagus loh Pak itu Pak. Jadi Bapak ini ingin melakukan keyakinan kelas. Cuman keyakinan kelas itu belum berhasil, maka akan direstitusi agar anak itu tidak tidur ketika jam pelajaran. Kan seperti itu ya Pak. Betul, Pak. Oh, nah kira-kira ini Pak apa langkahnya Pak untuk yang membentuk keyakinan kelas? Nah, dalam saya bercerita ya, Pak Ibnu, Boleh, boleh. untuk langkah-langkah yang saya lakukan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama tentunya saya bersama siswa berdiskusi nih Pak dalam sebuah kelas gitu ya Pak ya, untuk Ah, menyusun dan membentuk sebuah kesepakatan kelas. Nah, ya, siswa ditugaskan menuangkan ide. Nah, di kertas yang sudah disiapkan seperti itu Pak Ibnu. Lalu ya, eh, siswa membuat keyakinan dari hati mereka masing-masing. Misalnya seperti ini keyakinan kelasnya Pak, belajar dengan sungguh-sungguh, terus saling menghormati, saling menyayangi, disiplin, dan tepat waktu. Nah, dengan mereka membuat kesepakatan kelas, ya, dan mereka sendiri yang membuat, maka mereka harus bertanggung jawab yang nantinya akan disepakati bersama dan dilakukan bersama, lalu ditempel di dinding agar siswa itu mudah mengingat, biar setiap harinya mereka melihat ini loh keyakinan kelas kita gitu. Jadi mereka tahu supaya mereka tidak melanggar apa yang sudah mereka sepakati seperti itu Pak Ibnu. oh, jadi seperti itu. Intinya berarti pembuatannya itu siswa yang menulis dengan sadar diri dari hati tanpa paksaan guru yang nantinya itu bisa dijalankan sesuai kesepakatan ya Pak berarti. Betul Pak, seperti itu. Jadi siswa sendirilah yang menuangkan berdasarkan hati masing-masing.
ini baik loh Pak, menarik loh. Kalau boleh saya rangkum nih, tadi Bapak melakukan pembuatan keyakinan kelas. Dari rencana tersebut, jika siswa tetap melanggar dan saat pembelajaran tertidur, kira-kira ini Pak, rencana mana yang akan Bapak lakukan setelah itu? Nah, rencananya akan saya lakukan adalah dengan langkah yang kedua, Pak, dengan penerapan segitiga restitusi. Seperti itu, Pak. Segitiga restitusi. Tahapannya apa ya Pak kira-kira? Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada 3, Pak. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, kita gali dulu nih permasalahan-permasalahan yang muncul dari anak seperti itu, Pak. Lalu ada validasi tindakan seperti itu, Pak. Terus yang ketiga itu ada menanyakan keyakinan seperti itu, Pak. Keyakinannya kan sudah kita buat gitu. Kalau mereka melanggar, kita ingatkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita tempel di dinding seperti itu, Pak. Oh, boleh itu Pak. Kalau melaksanakan restitusi itu Pak, adakah yang bisa membantu Bapak kira-kira? Nah, tentunya saya akan melibatkan seluruh warga sekolah, Pak. Dari kita berkoordinasi dengan wali kelas dulu tentunya bagi siswa-siswa tadi yang bermasalah, terus rekan guru mata pelajaran nih yang mereka juga akan mengalami hal yang sama seperti saya. Lalu ada kepala sekolah sebagai pimpinan yang tentunya bisa membantu kita untuk mempermudah seperti itu ya, Pak ya, dalam melakukan segitiga restitusi dan penerapannya terhadap anak. Iya Pak, seperti itu. Kalau seperti itu, kira-kira ini Pak, rencana Pak Hasan akan dituangkan itu kapan berkomitmennya? Seperti itu. Nah, jadi komitmen saya akan melakukan sesegera mungkin Pak. Besok pun akan saya lakukan. Nah, karena kasus anak tersebut sudah lama Pak. Ketika jam pembelajaran selalu tertidur, terus kita juga sebagai guru tentunya harus segera mungkin bertindak karena agar kejadian tersebut tidak menjadi sebuah kebiasaan yang negatif seperti itu, Pak. Seperti itu ya Pak. Saya dukung Pak. Menarik itu Pak. Sangat baik. Moga-moga untuk kedepannya masalah Bapak ini teratasi dengan baik dan sebagai motivasi untuk guru-guru yang lain Pak. Iya Pak, terima kasih. Iya. Oh, sama-sama Pak. Apa sudah cukup atau ada lagi Pak kira-kira? Sudah cukup Pak, sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Terus dari perbincangan ini Pak, dari perbincangan malam ini kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Tentunya saya sangat terima kasih kepada Pak Ibnu dan perasaan saya saat ini adalah saya telah menemukan solusi, Pak. Tuh. Ya. Bagaimana cara saya dapat mengatasi dan juga jadi tahu langkah-langkah apa saya itu harus bertindak seperti apa gitu, apa yang harus saya lakukan terhadap peserta didik saya gitu, yang berperilaku kurang baik gitu. Nah tadi dengan langkah-langkah yang sudah saya tuangkan seperti membuat keyakinan kelas, terus apa namanya adanya segitiga restitusi. Nah dari situ diharapkan ya mampu mengatasi permasalahan yang ada saat ini Pak Ibnu seperti itu. Seperti itu ya Pak. Baik Pak, saya tunggu Pak hasil praktik baiknya dan semoga terus dikembangkan Pak. Bisa 1 minggu ini langsung dilaksanakan. Kalau bisa secepatnya itu ya Pak ya. Keren Pak. Iya Pak Ibnu, terima kasih Pak Ibnu. Baik Pak, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.